Shalom. Selamat pagi adik-adik remaja terkasih. Kita bertemu lagi dalam ibadah Minggu Remaja. Walaupun secara daring ya. Hari ini ibadah kita ditemani oleh saya Bu Tias, ada Bu Titi. Selamat pagi adik-adik. Dan Mbak Vio. Dan juga sebagai pelayan firman nanti dipandu oleh Ibu Dani. Adik-adik yang terkasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah Minggu Remaja pagi ini. Jangan lupa disiapkan dulu kidung pujian, kidung ria, Alkitab, dan juga persembahan ya. Baik adik-adik, marilah kita mulai dengan kita memuji dari kidung ria nomor 19. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita satukan hati masuk dalam doa yang akan dipimpin oleh teman kita Mbak Aleta. Silahkan. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Sebentar kami akan mulai ibadah ini. Kiranya penyertaan-Mu selalu menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Dani. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian dari Kidung Ria 119, Bapa Surgawi. Kasih-Mu, Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Adik-adik yang dikasih Tuhan, saatnya kita membuka Alkitab kita masing-masing. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam istirahat malam kami hingga pagi ini. Kami bisa melakukan ibadah walaupun masih dalam suasana tidak bertatap muka. Kami akan membuka Alkitab kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberi hikmat, pengertian agar kami bisa menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, bacaan kita pagi ini terambil dari Lukas 1 ayat yang ke-39 sampai yang ke-45. Lukas 1 ayat yang ke-39 sampai yang ke-45 yang akan dibantu pembacaannya oleh Mbak Berta. Dipersilahkan Mbak Berta.
Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, renungan pagi ini membahas tentang Maria dan Elisabet. Siapa Maria? Ya, Maria adalah ibu Yesus. Dan siapa Elisabet? Elisabet adalah ibu dari Yohanes Pembaptis. Seperti halnya Maria dan Elisabet yang bersaudara, tentunya adik-adik punya saudara kan? Seperti Mas Martin, Mas Nathan itu punya kakak. Terus Mbak Angel, Patricia, terus Mbak Aleta punya adik atau yang lainnya. Saudara kandung, saudara sepupu, atau saudara seiman, atau bahkan teman yang dianggap saudara. Nah, adik-adik, apa yang sering terjadi jika kalian main bareng saudara kalian? Apakah kalian suka usil? Atau kalian suka jewerin pipi adiknya? Atau suka goda-goda temannya sampai teman kalian marah? Hayo, siapa yang suka coret-coret buku kakak sampai kakak nangis-nangis? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jika salah satu dari kalian marah setelah digoda, siapa yang sering minta maaf duluan? Pasti kalian tidak mau ya minta maaf duluan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, suka tidak suka, Tuhan telah memberikan kalian adik, kakak, ataupun saudara. Keadaan ini tidak bisa dirubah adik-adik. Tuhan punya rencana dengan menghadirkan saudara dalam keluarga kalian, dan kalian tidak bisa menolaknya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita kita hari ini tentang Maria yang mengunjungi Elisabet. Mereka ini bersaudara adik-adik. Meskipun rumah mereka jauh, berjauhan, tetapi Maria mempunyai keinginan untuk mengunjungi Elisabet saudaranya. Dan apa yang terjadi kira-kira ketika mereka bertemu? Ya, tentunya mereka akan bercerita tentang pengalaman mereka masing-masing ya. Pasti seru dong ceritanya. Karena Elisabet dalam keadaan mengandung dan Maria juga dalam keadaan mengandung. Maria mengandung bayi Yesus dan Elisabet mengandung bayi Yohanes Pembaptis. Tentunya mereka bercerita tentang seputar kehamilan mereka. Memang sih tidak semua cerita yang mereka ceritakan itu menyenangkan. Ada juga cerita yang sedih, begitu pasti ada. Tetapi adik-adik, kesediaan Maria mendengarkan cerita Elisabet dan
kesediaan Elisabet mendengarkan cerita Maria. Jadi, kesediaan Maria mendengarkan cerita Elisabet dan kesediaan Elisabet mendengarkan cerita Maria, tentulah ini saling menguatkan. Dan itulah gunanya bersaudara. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sikap yang saling memberi perhatian ini menjadi wujud kebaikan yang patut kita tiru. Dari pengalaman Maria dan Elisabet tadi, kita belajar bahwa untuk menjadi berkat bagi orang lain tidak selalu membutuhkan uang ataupun materi. Sikap yang baik, perhatian, dan penerimaan yang hangat bisa dimaknai sebagai berkat bagi orang lain. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu rencana apa yang Tuhan beri buat kalian semua dengan adanya saudara ini. Entah itu saudara kandung, kakak, adik, saudara sepupu, atau bahkan teman baik. Tetapi yang jelas, Tuhan telah memberi kalian semua seorang teman yang baik untuk bermain dan teman untuk ngobrol, adik-adik. Jika selama ini hubungan kalian tidak rukun, kalian bisa memaafkan mulai sekarang. Ayo, kita belajar dari kisah hari ini tentang Maria dan Elisabet. Mereka mau saling menjadi teman, mereka mau saling mendengarkan, dan mereka mau saling menjadi berkat. Nah, adik-adik, karena ini masih masa pandemi ya, kalian bisa memulainya dari rumah kalian masing-masing. Misalnya, kalian bisa membantu orang tua menyapu, membereskan tempat tidur, ataupun mencuci piring. Kalian bisa membantu adik belajar, membuatkan susu, atau mengajak adik bermain. Atau kegiatan apa saja yang bisa membuat orang tua dan keluarga serta teman kalian merasa senang dan dihargai. Nah, adik-adik, kirimkan video tentang kegiatan kalian yang menyenangkan di grup remaja ya, adik-adik. Ibu tunggu. Bye-bye. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, sambil mengumpulkan persembahan, marilah kita pujikan Kidung Ria 120, Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali adik-adik. Untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena di masa pandemi ini kami masih bisa mengikuti ibadah walaupun masih secara online. Jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir berjalan dengan lancar. Kami berterima kasih untuk pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami ya Tuhan. Jadikanlah kami bejana-bejana yang mau dibentuk oleh-Mu. Lembutkanlah hati kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menyayangi sesama kami. Ya Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara dan teman-teman kami di masa pandemi ini. Semoga Engkau memberi kesehatan, sehingga teman-teman kami bisa menjalankan aktivitas tugasnya masing-masing. Ya Tuhan, kami juga mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kelebaran kerajaan-Mu di muka bumi. Dan akhirnya ya Tuhan, ibadah telah usai, kami akan meneruskan kegiatan kami yang lainnya. Sertai kami ya Tuhan dalam doa dan permohonan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik terkasih, sebentar lagi ibadah kita akan berakhir, dan sebagai lagu penutup pada ibadah pagi ini kita nyanyikan dari Kidung Ria 130. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng, monggo-monggo sami nderek Gusti. Mari kita ikut Tuhan. Mari kita ikut Tuhan. Tuhan Yesus juru selamat. Mari-mari kita ikut Tuhan. Adik-adik, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kiranya menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, saatnya kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Adik-adik, jangan lupa ya, perayaan Natal Anak dan Remaja GKJW Lumajang tanggal 13 Desember 2020 dilakukan secara live streaming dimulai pukul 10 pagi. Adik-adik mengikuti dari rumah masing-masing ya. Nah, adik-adik jangan lupa, kita semua harus jaga kesehatan, tetap di rumah saja, dan mengikuti anjuran perilaku hidup bersih dan sehat. Percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.